Merek Cik, model L43G7P, Android digital. Kadang ingin pulang ke rumah tanpa harus mikirin masalah. Nikmatnya Coklatos, nyamankan pikiranku. Dengan coklat Italianya yang berlimpah, nikmati hatimu, lepasin beban. Coklatos, mamma mia lezatos. Ayo nak, cepat. Nih, biar kita. Yang gurih-gurih ini. Jus Garuda. Dengan Jus Garuda bisa ngangkat semua rasa. Ya, jadi kerusakannya dia, TV-nya hidup ya. TV-nya hidup tapi gambarnya nggak muncul alias ngeblank. Ya seperti yang kita lihat tadi, suaranya keluar normal ya. Sekarang kita coba perbaiki TV ini. Karena TV ini saya baru pertama kali masuk servisan merek Cik. Ya, belum pernah sejarahnya ada pernah masuk merek Cik. Kalau merek Hisense, merek-merek Sanken ya, yang lain sudah pernah. Coba kita nanti lihat tampilannya seperti apa merek Cik ini. Ya, ini udah saya bongkar casing belakangnya ya. Nah, jadi seperti ini penampakan untuk mainboard. Ya. Ini modul WiFi ya. Modul WiFi-nya. Dia nempel di bagian casing belakang ya. Ya, kalau kita perhatikan sepintas mainboardnya ini ya memang hampir mirip dengan mainboard Changhong ya. Karena produk Cik ini satu brand dengan merek Changhong ya. Jadi ini mainboardnya sama 43L ya, 7H nih. Merek Changhong sama. Ya, jadi karena kerusakannya gambarnya ngeblank, kita langsung fokus ke bagian panelnya. Jadi panel kontrolnya kita akan cek tikonnya ini dulu, saya akan bongkar ya. Tikonnya baru kita cek nanti tegangannya. Karena ini informasinya terakhir sama yang punya TV, TV-nya bekas kena kebanjiran dulu ya. Jadi kena banjir, habis itu TV-nya udah nggak pernah lagi dihidupkan, sudah ada 2 tahun ya. Jadi ini udah sekitar 2 tahun katanya TV-nya ini nggak pernah dinyalakan sejak terkena banjir ya. Lalu kemarin itu dicoba dinyalakan, ternyata gambarnya sudah ngeblank ya. Ya, ini udah saya buka penutup untuk tikonnya ya. Jadi dia menggunakan tikon seperti ini. Berbeda dengan tikon-tikon Samsung pada umumnya yang panel AUO ya. Karena ada sebagian juga TV-TV lain ya. Dia menggunakan tikon seperti ini ya. Ada di Samsung,
Ada juga di Polytron ya, macam-macam ya, ada Tikon seperti ini. Cuma ini ada perbedaannya. Kalau yang untuk cik ini dia lebar nih, LPDS nya lebar punya tuh. Jadi LPDS ke panelnya ya, ini berbeda, ini yang model agak lebar. Jadi karena ini tempo hari katanya terkena banjir ya, jadi saya akan coba bersihkan dulu menggunakan thinner. Saya akan cuci ya, tikon-tikonnya ini saya akan bersihkan semua, karena di sini ada memang bekas debu-debu ya, ini artinya memang bekas banjir. Jadi saya akan bersihkan semua, mulai dari LPDS nya ini saya akan bersihkan. Begitu juga dengan tikonnya ini, saya akan cuci menggunakan thinner ya. Baru kita lanjut ke tahap berikutnya. Ya, ini udah saya bersihkan tadi semua kabel LPDS nya ya. Tadi saya skip videonya, jadi udah saya cuci menggunakan thinner. Lalu ini juga saya cuci menggunakan thinner semua tadi sampai ke ujung ya. Sekarang coba kita tes kembali TV-nya. Setelah dibersihkan ya LPDS nya, saya akan colok. Ini udah standby ya. Coba kita nyalakan, saya akan nyalakan. Ya, ternyata masih sama, masih ngeblank. Ya, jadi masih sama, tetap ngeblank ya, walaupun sudah dibersihkan LPDS nya. Sekarang kita akan fokus ke pengukuran tegangan di area tikonnya ini, kita akan ukur. Mulai dari sini aja, saya akan ukur di titik Pcom. Ya, tegangan Pcom drop. Ya, tegangannya hilang, nggak muncul untuk tegangan Pcom ya. So, kita cek tegangan PCC 12 volt, di sini ada 12 normal ya untuk 12 voltnya. Ya, jadi tegangan dari mainboard 12 volt masuk normal ya. Lalu kita akan cek di sini aja untuk LC1, LC2 ya. LC1, LC2 tegangannya 0,6, LC1, LC2, di sini ada LC10, LC20 ya. Ini LC1, LC2. Ya, tegangannya 0,6. Karena kalau PGL muncul, dia otomatis LC1, LC2 ini pasti keluar tegangannya. Nah, di sini tegangannya 0,6 juga. Untuk tegangan apa ini ya? RST. Lalu untuk tegangan PGLL nih sama 0,6 PGLL ya. Di sini ada PGLL keterangannya. Harusnya sini minus 6 atau minus 8 atau 9 ya. Jadi ini tegangannya semua hilang. .6 ya, CK2 0,6, semuanya tegangannya hilang di sini. CK1 0. Tegangan 3,3 normal nih. Untuk tegangan 3,3 agak goyang ya. Nah, jadi untuk tegangannya ini semuanya ini ngedrop ya. Tegangannya hilang ya. Jadi saya akan coba matikan TV-nya dulu. Ya, ini udah mati TV-nya. Nah, jadi
untuk memastikan ya tikonnya ini rusak ya, ataukah memang panelnya yang ke layarnya yang bermasalah. Jadi kita akan cabut fleksibelnya ini ya, salah satu kita akan cabut. Coba saya cabut yang ini dulu. Ya. Lalu sekarang kita akan ukur ulang tegangannya. Nah, TV udah nyala ya. Jadi langsung aja saya ukur di LC1 ya, LC1, LC2 ya masih sama 0,6. Lalu LC10 ya 0,6 juga. RST sama RST 0,6, PGL masih sama 0,6, jadi tetap sama aja. Saya akan matikan ulang. Nah, jadi yang ini saya akan sambung ulang, pasang ya. Lalu saya akan cabut yang sebelah sini. Kita akan nyalakan ulang TV-nya. Sudah nyala. Sekarang kita akan ukur lagi tegangannya. Ya, di sini sudah muncul tegangan di LC20 ya. Itu tegangannya sudah hadir ya, minus 628, minus 628 periodik. Ya, itu memang tegangannya seperti itu ya. Kalau tikonnya ini bagus memang seperti itu. Lalu untuk RST minus 6 ya. Itu tegangan RST. Lalu tegangan PGLL minus 6. Lalu coba saya cek tegangan Pcom. Nah, ini tegangan Pcom ya, 6 volt. Lalu Pcom L sama 6 volt juga. Untuk Pcon ini, untuk test point tegangan PGH itu dia nggak ada ditulis ya. Saya akan cari di mana letaknya. Oh, ternyata di sini untuk tegangan PGH. Di kapasitor kutu yang ini ya, ini tegangan PGH 29 volt. Mana tahu kebingungan teman-teman nyari PGH-nya, dia ada di sini. Bisa juga. Nah, itu 28, 27 volt, tapi sedikit agak bergoyang ini tegangannya. Coba saya cari tegangan 15 volt, 16 voltnya di mana ini? 12. Nah, di sini tegangan 15 volt. Nah, di sini tegangan 15 volt di elko ini ya. Ini. Nah, jadi untuk tegangan 15 voltnya ada di kapasitor kutu ini. Ya, di sini ya, 15 volt. Nah, jadi ini setelah kita lepas, dia tegangannya sudah muncul ya. Sekarang coba kita lihat apakah gambarnya muncul ya. Ya, di sini gambarnya sepertinya sudah keluar. Coba kita lihat ya. Cuma agak bergetar gambarnya ini. Seperti itu. Agak kasar ya, tapi gambarnya sudah muncul, cuma bergetar di sebelah kanan ini. Jadi ini peak kerusakan di area sebelah kiri yang paling parah, walaupun sebelah kanan ini gambarnya masih cacat ya, ada cacat juga. Cuma dia tegangannya sudah muncul, jadi yang pastinya yang nge-short ini di sebelah kiri. Sebelah sini kita akan coba perbaiki ya.
Ya, jadi untuk solusinya seperti biasa kita akan coba tutup jalur untuk row-nya ini ya, sebelah kiri. Ada beberapa jalur ya. Saya akan coba tutup menggunakan isolasi. Nanti saya akan tunjukkan. Ya, ini udah saya tutup menggunakan isolasi jalurnya tadi ya. Nah, jadi yang saya tutup ada 7 jalur. Biar saya tunjukkan ya, biar lebih jelas. Ini yang paling ujung nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Jadi sebatas ini ya. Nah, saya nggak usah tutup semua, sebagian aja. Ini jalur untuk CLK-nya, CK 1 sampai berapa nih? 7. Jadi batasnya sampai sini. Nah, ini saya tutup sampai ujung ya. Isolasinya model transparan, jadi nggak terlalu terlihat nih. Sampai batas nih. Sekarang coba kita tes ya. Setelah ditutup jalurnya, kita akan nyalakan TV-nya. Saya akan colok ya. Ya, TV udah nyala. Bisa kita lihat tampilannya. Ya, masih ngeblank ya. Kalau kita tutup 7 jalur masih ngeblank ya. Nah, ini udah nyala TV-nya, tapi gambarnya belum muncul. Jadi kita akan tambah isolasinya, kita perlebar. Ya, ini udah saya tambah. Nih. Ini saya tutup mulai dari ujung sampai sini ya. Atau sampai sini juga bisa. Bertahap dulu, nggak usah sekaligus semua. Ini saya tutup tadi, coba sampai di sini dia masih ngeblank ya. Lalu saya tambah lagi sampai sini masih ngeblank, lalu saya tambah lagi. Sekarang sampai sini. Setelah ini saya tutup, kita akan coba lagi. Mudah-mudahan saja masih bisa diselamatkan ya, karena kalau bekas banjir gini biasanya keseringan nggak bisa diperbaiki sih. Oh, nah ini udah ada tampilan, cuma bergetar parah. Nah, seperti ini. Oh, itu gambarnya goyang-goyang, bergetar-getar ya. Oh, di sini ada garis guys. Ah, nih ada garis vertikal. Nah, itu. Nah, ini terlihat nih ada garis tetap. Ada 3 garis ya tuh. Nah, kalau yang lainnya nggak ada garis, cuma itu yang ada garis tetap dia tuh. Nah, ini nih. Kalau sebelah sini sih nggak ada garis-garis, di tengah juga aman. Nah, jadi ini garis ini pengaruh dari IC cop-nya. Jadi IC cop yang ini, nah ini bisa jadi ini korslet sewaktu kena banjir itu. Nah, jadi kalau untuk garis vertikal seperti itu biasanya jarang-jarang bisa diperbaiki, kecuali ini ya dicoba diganti IC cop-nya ini pakai bonding, pakai mesin bonding ya. Nah, jadi ini bisa dibilang kerusakannya parah ya. Kenapa saya bilang parah? Karena gambarnya sudah muncul dan di sini sudah kita tutup ya, tapi gambarnya masih goyang-goyang, bergetar-getar. Nah, jadi sekarang kita coba modifikasi ya di LC1 dan LC20. Nah, di sini ada keterangan LC20, LC10. Nah, ini kita akan coba nih buka resistornya ya. Salah satu kita akan coba buka dulu. Ya, ini udah saya buka resistornya LC10
1 LC2. Nih. Di sini 1 2 ya, LC210 ya, LC20 nih. Resistor 22 ohm tadi udah saya cabut. Sekarang coba kita tes lagi, kita nyalakan. Wah, gambarnya nggak karu-karuan guys. Kayak Shinso bergerigi. Ayo garisnya ya, jadi nggak mempan. Dibuka LC1 LC2 juga nggak mempan. Sekarang kita jumper ya, LC1 LC2 ini salah satunya kita jumper ke PGH ya. Ini udah saya jumper ya, dari PGH ke LC210. Nah, karena di sini tadi PGH-nya di elko ini ya, di kapasitor kutu di jumper ke LC10 tuh. Sekarang kita tes, nyalakan lagi. Wah, ngeblank bergaris. Ah, itu tuh. Malah nggak nampak. Ya, sekarang karena nggak berhasil, kita akan pindah jumper ke LC2 ya. Kita akan pindah. Ya, ini udah saya geser ke LC20 tuh. Kita tes lagi. Wah, sama aja guys. Tuh. Lebih parah, malah nggak ada getaran sama sekali, cuma bergaris sarung. Ya. Kemungkinan jong ini guys. Kalaupun jong, nanti saya akan tetap upload video ini ya, untuk referensi bagi teman-teman ya. Jadi kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Ya, kita lanjut lagi. Ini kemarin saya tunda ada sekitar 2 hari ya, nggak saya lanjut karena memang sudah parah penyakitnya ya. Jadi kali ini gagal ya, tapi tetap saya upload. Kenapa gagal ya? Jadi biar saya terangkan. Ini frame sudah saya bongkar ya. Akhirnya saya bongkar frame ini. Harusnya ini ada di sini ya. Ini kepasang di sini. Nah, setelah saya bongkar di sini, bisa teman-teman lihat ini bekas lumpur. Lumpur yang sudah kering. Ah, tuh. Artinya dulu ini TV-nya memang kebanjiran parah, kerendam. Nah, setelah itu ya, saya cek di bagian depan. Nah, sini, di sini polarisnya gosong sedikit. Awal mulanya di sini terbakar ya, cuma nggak lebar, sedikit. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Nah, ini awal mulanya hanya sedikit, sekitar ya mungkin 3 mili di bawah, jadi ketutup bingkai ya. Jadi setelah saya bongkar bingkainya, baru kelihatan ada seperti tompel di sudut. Dan makin lama setelah bolak-balik saya nyalakan, semakin lebar tompelnya ini. Ini yang sebelah kanan ya, sebelah kanan. Begitu juga yang sebelah kiri, kasusnya sama. Di belakang casingnya ya. Nah, ini, di belakang casingnya polarisnya awal mulanya juga ada tompel.
seperti tompel. Awal mulanya sedikit, lama-lama karena bolak-balik saya nyalakan dia makin melebar. Ya, jadi artinya ini panel jalur row-nya kanan kiri sudah korslet. Jadi gagal diperbaiki. Ya. Makin lama dinyalakan dia semakin parah korsletnya. Biasanya seperti itu kalau bekas banjir ya, rata-rata. Semakin dipakai, dinyalakan terus, maka dia semakin parah. Nah, jadi di sini sudah banyak saya gotak-gatik kemarin. Ya. Untuk resistor ini LC1 CLK1 sampai 6 ya. LC1 LC2 juga udah saya obok-obok. Saya coba di sini, saya modifikasi tapi gagal juga, nggak bisa ya. Sebelah kanan juga saya coba silang-silang tapi tetap gagal karena di sini yang korslet CLK1 sampai 6 tuh dia ada resistansinya sekitar 1 kilo. Nah, jadi masing-masing ya CLK1 sama 2 ada nilainya 600 ohm. CLK2 sama CLK4, CLK3 ada resistansinya 1 kilo gitu. Nah, jadi gagal guys, kita minum kopi guys. Ya, jadi segitu aja videonya ya. Jika mendapati teman-teman kasus gini, panelnya di sudut ya, kanan kiri dia ada tompel ngesot, maka solusi terakhirnya hanya ganti panel. Nah, jadi ini udah saya anjurkan sama yang punya TV untuk mengganti layarnya, tinggal menunggu ya. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.